Halo teman-teman, kita masuk ke chapter 6 sekarang, itu revenue recognition. Oke, bentar. Oke, jadi revenue recognition sini kita belajar mengenai bagaimana cara mengakui si pendapatan. Kapan harus diakui si pendapatan ini? Seperti itu. Nah, revenue recognition itu berhubungan erat dengan PSAK 72. PSAK ini terbilang baru karena baru beberapa tahun. PSAK ini juga biasa disebut sebagai PSAK sapu jagat karena dia tuh mencabut 2 PSAK dan 3 ISAK gitu. Dia mencabut PSAK 32, PSAK 34, kemudian interpretasi standar akuntansi keuangan 10, ISAK 21, ISAK 27 gitu. Jadi semua mengenai pengakuan pendapatan teman-teman itu ada di PSAK 72 gitu. Jadi teman-teman kalau mau buka PSAK itu biasanya atau memang standarnya teman-teman harus menjadi anggota IAI dulu gitu. Kalau teman-teman masih mahasiswa itu boleh jadi masuknya sebagai anggota muda gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, skip. Nah, ini ada beberapa langkah, 5 langkah untuk mengakui si pendapatan gitu. Nah, langkah pertama itu berhubungan dengan langkah pertama itu berbicara mengenai uh, identifikasi kontrak. Gitu. Jadi di awal transaksi itu kedua perusahaan itu membuat suatu kontrak perjanjian atau bahasa kerennya sekarang tuh MOU, gitu, perjanjian kontrak. Nah, di dalam perjanjian kontrak ini dijelaskan semua kontrak, pasal-pasal mengenai eh, apa aja dan berapa aja harganya gitu. Kapan dikirim seperti itu. Kemudian identifikasi perlakuan gitu, perlakuan kewajiban. Nah, ini biasanya ketika dia menjual lebih dari satu barang gitu dengan harga yang terpisah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada step yang ketiga, itu determining, menentukan transaksi, harga transaksinya gitu, sesuai dengan kontrak pastinya. Kemudian alokasi harga transaksi ke perlakuan yang berbeda. Nah, ini sama, itu ketika dia memberikan barang atau jasa yang lebih dari satu. Ini berhubungan erat nih, 2 dengan 4. Kemudian, mengakui si pendapatan ini, kapan harus diakui? Itu 5 langkah dari revenue recognition. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, saya akan bandingkan dengan langkah-langkah yang saya jelasin tadi. Pertama, pada tanggal 24 Februari 2022, PT Frias menandatangani kontrak. Ingat, menandatangani kontrak yang berisi si PT Frias ini wajib akan mengirimkan produk kepada PT Konsumsi pada tanggal 28 Februari 2022. Itu. Kemudian PT Konsumsi harus membayar sepenuhnya sebesar 50 juta. Gitu. Jadi kontrak price-nya ini, transaction price-nya, ini transaction price-nya itu sebesar 50 juta. Nah, kapan dibayar? Pada tanggal 31 Maret 2022. Gitu. Jadi dia di tahap pertama mengidentifikasi dulu kontraknya gitu. Nah, ternyata dia tuh ada kontrak nih pada tanggal 24 gitu. Harga pokok penjualan HPP atau biasa COGS atau cost of goods sold sebesar 24 juta. Nah, jadi harga perolehan si barangnya ini 24 juta. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Frias
ketika kontrak tersebut terrealisasikan. Ingat, terrealisasikan artinya ketika kontrak ini sudah terjadi. Ialah sebagai berikut. Nah, teman-teman perlu perhatikan ini, sesuai langkah-langkahnya, identifikasi dulu kontraknya. Nah, kemudian teman-teman juga menggunakan teknik identifikasi jurnal. Apakah pada saat itu sudah diakui jurnalnya? Gitu. Ini, recognizing revenue when or as each performance obligation is satisfied. Sedangkan bagaimana kita mau mengakui bahwa si customer itu satisfied atau merasa puas ketika baru menandatangani kontrak gitu. Jadi nggak ada kepuasan yang didapat oleh si customer itu. Nah, makanya karena belum ada kejadian apapun, baru penandatanganan kontrak, nggak ada jurnal gitu. Karena nggak ada transaksi ekonomi yang terjadi di sini. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian pada tanggal 28 baru ada transaksi ekonomi yang terjadi. Apa? Ntar, hapus dulu. Nah, apa transaksi ekonomi yang terjadi? Ini, gitu. Tanggal 28, itu PT Frias wajib mengirimkan produk, gitu. Jadi di dalam kontrak itu, si PT Frias harus mengirimkan produknya ke PT Konsumsi. Itu apa aja jurnalnya? Si dua jurnal ini. Gitu. Nah, ini karena kita menggunakan metode perpetual, maka harus mencatat cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualan. Gitu. Berapa yang harus dipenuhi? Berapa pendapatan yang harus dipenuhi? Yang harus diakui oleh si PT Frias? Besar 50 juta. Gitu. Jadi, berdasarkan kasus ini, PT Frias mengakui pendapatan ketika mengirim produk sebesar 50 juta. Gitu. Otomatis, ketika pendapatan diakui, maka cost of goods sold juga diakui. Gitu. Karena prinsipnya mengirimkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ada dulu kejadian ekonomis mengenai si penjualan ini gitu. Kenapa cost of goods sold berkurang? Kenapa inventory berkurang? Karena dia mengirim barang gitu. Otomatis ada barang yang keluar dari gudang si PT Frias. Seperti itu sebesar 24 juta. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian karena dia baru mengirim, terus dikirim juga bersama invoice-nya atau faktur penjualannya ke PT Konsumsi. Kapan PT Konsumsi akan membayar? Nah, PT Konsumsi akan mengakui PT Frias akan mengakui pembayaran ketika si PT Konsumsi sudah mengirimkan transfer uang kepada PT Frias sebesar 50 juta pada tanggal 31 Maret 2022. Nah, ini adalah untuk pelunasan dari transaksi tanggal 28 ini gitu dengan kontrak dengan berdasar pada kontrak tanggal 24. Seperti itu, teman-teman. Kemudian masuk ke contoh kedua, pada tanggal 1 Januari 2022, PT Frias menjual barang dagangannya. Nah, jadi barang dagangannya si PT Frias ini itu berupa kalkulator. Dia perusahaan yang menjual jual beli kalkulator, gitu. Bukan memproduksi. Kepada PT Malu. Nah, sebesar 700 juta. PT Malu membayar kalkulator, ini dalam artian barang dagangannya, membayar kalkulator tersebut dengan memberikan perjanjian utang wesel tanpa bunga senilai 900 juta dengan jangka waktu 3 tahun. Harga pokok penjualan kalkulator tersebut sebesar 400 juta. Ini perlu diperhatikan. Maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Frias adalah sebagai berikut. Nah, jadi konsepnya gini, teman-teman. Nah, ini kalkulator. Nah, ini anggap barang dagangan si PT Frias. Nah, tapi
ada PT Malu yang ingin membayar si membeli kalkulator ini dengan jaminan utang wesel dulu. Berapa utang weselnya? Nah, ini anggap surat wesel. Surat wesel tuh berapa? Surat wesel yang ingin ditukarin senilai 900 juta. Ini ilustrasi yang saya buat biar teman-teman paham. 900 juta kemudian tanpa bunga, artinya zero interest bearing, tanpa bunga. Kemudian jatuh tempo 3 tahun. Nah, karena nggak ada bunganya, berarti bunganya dikosongin. Nah, dia pengen tukarin si surat ini, surat perjanjian utang ini, utang wesel. Biasa disebut notes payable. Nah, si PT Malu, ini PT Frias, pengen beli si kalkulator ini. Nah, tapi uangnya sekarang belum ada. Nah, pengen ditukarin dengan si wesel ini. Gitu, di-converse. Oke, PT Frias setuju. Dia setuju mengenai utang wesel ini. Nah, tapi utang wesel ini dia hargain seharga 700 juta. Gitu. Kenapa? Sebesar dengan nilai si harga jual kalkulator itu. Rugi nggak? Ya, rugi. Karena 900 juta dia tukarin dengan 700 juta. Dia tukarin dengan 700 juta. Berarti ada gap dong. Berapa gapnya? 900 sorry 900 juta dikurang 700 juta. Berapa? Besar 200 juta. Nah, ini gapnya. Jadi, di gap nanti ini kan amortisasi. Gitu. Jadi, identifikasi dulu berdasarkan tahap-tahap berapa yang harus diakui pendapatannya. Apakah 900 juta sesuai dengan wesel atau 700 juta sesuai dengan harga jual kalkulator. Nah, yang diakui sebesar 700 juta sesuai dengan harga jual si kalkulator itu. Nah, karena kita menggunakan metode perpetual, kita mencatat inventory yang keluar. Itu beserta harga pokoknya. Itu sebesar 400 juta, teman-teman. Berapa labanya? Laba kuartalnya sebesar 300 juta. Oke, kemudian nah, ini amortisasi. Amortisasi ini terjadi karena si notes interest bearing ini, si wesel tanpa bunga, itu menghasilkan gap antara si nilai nominal wesel dengan si nilai jual kalkulator. Berapa? 200 juta. Itu. Nah, prinsipnya sama kayak notes payable yang saya jelasin. Sama kayak notes payable teorinya. Nah, jadi pada saat harga ini 700, dia di akhir jatuh tempo itu harganya 900, harus setara dengan si nilai nominal wesel ini. Itu. Karena pada akhirnya kita akan menerima sebesar nominal ini, bukan 700 juta. Itu makanya harus diamortisasi dulu dong. Gitu. Amortisasinya bagaimana? Nah, karena nggak ada bunga, maka kita menggunakan bunga implisit. Bunga implisitnya dari mana? Dari harga si 700 juta ini. Gitu. Untuk mendapatkan 61 juta ini, untuk amortisasinya, itu teman-teman harus tahu dulu nilai implisit dari 700 juta ini. Gitu. Berapa nilai implisitnya dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, jadi cara hitung si nilai implisit ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini rumus yang saya buat. Saya turunin dari
rumus present value. Menggunakan metodologi aljabar, nah teman-teman bisa lihat untuk mengetahui si bunga implisit, itu rumusnya 1 kuadrat N dibagi Y per P gitu. Nah, Y ini itu nilai tukar Wesel. Nilai tukar Wesel atau nilai si kalkulator itu tadi gitu. P ini prinsipal atau si nilai nominal Wesel itu gitu. Nilai nominal Wesel. Nah, N ini itu periode. Periodenya berapa? 3 tahun tadi kan? 3 tahun. Nah, yang mau dicari bunga implisitnya gitu. Nah, sorry, itu dikurang 1 lagi. Nah, dikurang 1. Ini rumusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. N itu 3, kita substitusikan saja. 3 tahun. Nah, kemudian 700 itu nilai kalkulator. 900 nilai nominal Wesel dikurang 1. Nah, teman-teman, maka perhitungannya akan mencapai segini. 8,74%. Seperti itu. Ini kalau didesimalin. Tapi kalau dipersenin, ternyata kita dapat bunga implisit 8,74%. Nah, itu cara untuk mengetahui si nilai implisit itu. Nah, ketika kita udah tahu, maka si 8,74% ini kita gunain untuk amortisasi gitu. Jadi dikali dengan nilai pada saat awal kita mengakui si notes payable. Nah, kita bagi 2. Nah, pada saat kita ini nilai awalnya atau nilai pada saat terjadi transaksinya gitu. 700.000. Kenapa? Karena pada akhirnya si notes payable ini, si notes receivable ini itu akan setara dengan 900. Makanya setiap amortisasi itu notes receivable akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan amortisasi ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi setiap tahun akan terus bertambah hingga 900 juta nyampe-nya. Itu konsep notes receivable pada revenue recognition. Oke. Kemudian, teman-teman, kita masuk ke contoh kasus 3. Nah, contoh kasus 3. Nah, pada tanggal 2 September 2022, Prius Company memberikan tawaran 10% kepada para customernya yang sanggup melakukan pembelian sebesar 2 miliar selama tahun 2022. Nah, jadi kontraknya di sini si Prius Company itu pada tanggal 2 September memberikan jangka waktu dari 2 September ke tanggal 31 Desember 2022. Ilustrasinya gini. 2 September. Nah, sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2022 ini masa kontraknya gitu. Nah, masa kontrak. Berapa yang dikasihkan? 10%. Nah, asalkan dengan syarat dia tuh harus memenuhi pembelian sebesar 2M dalam jangka waktu ini dari 2 September ke 31 Desember. Nilainya harus 2M. Gitu. Nah, maka berdasarkan itu ternyata ada nih yang berminat. Pada tanggal 24 September 2022, Konoha Company melakukan pembelian secara kredit sebesar 400 juta untuk barang dagang yang dijual oleh Fresh Company dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, jadi di sini diasumsikan bahwa Konoha Company menyetujui si challenge ini. Gitu, makanya dia tuh nggak ngebayar seharga 400 juta, tapi ngebayar sebesar 360 juta. Dari mana? Dari 400 juta dikurang diskon 10%. Diskonnya kan kalau 10%,
dikali 400 juta, itu 40 juta ya. Nah, berapa revenue yang diakui? Sebesar 400 juta dikurang 40 juta. Gitu. Kenapa diakui sekarang? Karena asumsikan Konoha Company ini setuju dengan challenge yang diberikan oleh si Freeze Company. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa baru diakui 400 juta? Kenapa dia kan nggak ngebayar 2 miliar ya? Nah, kenapa? Karena ini challenge gitu. Bukan sekarang, bukan pada saat satu kali pembelian harus 2 miliar, tapi bisa beberapa kali. Intinya tercapai 2 miliar dalam kurun waktu 2 September sampai 31 Desember. Gitu. Nah, bagaimana pengakuan penerimaan cashnya? Itu ketika dia targetnya tercapai, target kontrak tercapai, maka si Konoha Company hanya membayar sebesar 360 juta dan kita cuma menerima 360 juta karena dia memenuhi challenge ini. Nah, tapi ketika dia nggak memenuhi challenge, nggak memenuhi tantangannya di kontrak, maka dia harus membayar 400 juta ke kita. Gitu, dan kita mengakui sales discount forfeited. Karena dia gagal gitu, diskonnya gagal. Nah, jadi dikembaliin ke kita 40 juta. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh kasus terakhir ya. Oke. Nah, ini pada tanggal 1 Januari, ingat selalu perhatikan tanggal dari setiap transaksi, teman-teman. Itu berguna banget, bukan berguna, urgent. PT Frias menjual air conditioner, ini AC. Jadi si PT Frias itu menjual AC seharga 8 juta kepada Tuan Joni. Harga tersebut sudah termasuk layanan pemasangan. Ingat, layanan pemasangan. Layanan pemasangan sebesar 20.000. Terlepas Tuan Joni ingin memasang sendiri atau tidak, harga AC tersebut tetap 8 juta. Harga pokok penjualan AC tersebut sebesar 5 juta. Maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Frias adalah, nah ingat ini teman-teman perhatikan, sesuai dengan tahap ini ya, tahap rekognisi atau pengakuan si pendapatan, itu ada 5 step. Nah, berdasarkan itu, teman-teman lihat dulu. Ada yang penting nih, teman-teman. Dia tuh menjual si AC dengan harga 8 juta. Nah, tapi bersamaan dengan harga 8 juta ini ada komponennya, teman-teman. Udah termasuk dengan biaya pemasangan 20.000. Itu terlepas Tuan Joni ingin memasang sendiri atau tidak gitu. Nah, ini ada tambahan lagi. Sorry. Ya ini sudah termasuk layanan pemasangan sebesar, nah berarti layanan pemasangan 20.000 ini itu stand alone price atau harga ketika biayanya sendiri gitu. Nah, 20.000. Nah, karena dengan asumsi air conditioner ini sedang mengadakan promo gitu misal 8 juta udah termasuk pemasangan. Padahal biasanya kalau masuk pemasangan bayar lagi 20 juta, sorry 20.000. Jadi bukan si Tuan Joni ketika nggak dapat promo harganya 8 juta 20.000 tambah dengan pemasangan 20.000. Nah, tapi karena misal asumsinya si Tuan Joni itu dapat promo, maka 8 juta yang hanya dia bayar gitu. Nah, maka kita menghitung si 8 juta ini secara proporsional, teman-teman. Karena ada stand alone-nya, ada 20.000 di dalam itu sebagai layanan. Maka pengakuan pendapatan untuk equipment-nya aja atau untuk si peralatannya aja itu sebesar 7,9 juta. Nah, dari mana? Dari sini, teman-teman. Sorry. Ini gini aja biar teman-teman paham. Nah, dari sini gitu. Stand alone price-nya tuh kan ini ya, 8 juta sama 20.000. Ini ketika dia mengakui hanya stand alone price-nya atau nggak ada promo gitu.
8.020.000. Tapi asumsikan si PT Prias ini memberikan diskon. Nggak apa-apa, beli aja si AC-nya. Kami akan kasih gratis layanan pemesanan 20.000. Maka menurut pengakuan pendapatan sesuai PSAK 71 itu harus dipisahin si equipment dengan installation atau pemasangan AC-nya. Itu berapa pendapatan yang diakui untuk penjualan barang dagangan itu sebesar, jadi equipment di sini dalam artian inventory ya untuk di PT Frias. Jadi dia tuh dagang AC inventory. Ini ilustrasi aja dalam bahasa Inggris equipment. Nah, harga aslinya, harga stand alone dari equipment itu 8 juta. Nah, ketika itu dibagi proporsional sebesar harga ketika dia nggak ada promo apa yang dikasih ke Tuan Joni sebesar 8 juta 20.000 gitu. 8 juta ini adalah equipmentnya, sementara si 20.000 itu pemasangannya. Nah, kenapa harus dibagi? Karena si 8.020.000 ini berperan sebagai persen. Nah, nanti si persen ini, sorry, saya pause dulu. Nah, nanti si persen ini itu akan mengalihkan si harga yang kita terima itu sebesar 8 juta. Itu ketika, jadi ini namanya pengakuan secara proporsional gitu. Nah, cari dulu persennya, berapa, makanya rumusnya kayak gini. Ini rumus persen, teman-teman. Nah, hasil rumus persen ini dikali dengan yang kita terima 8 juta. Nah, ternyata untuk equipment proporsionalnya tuh 7,9, hanya 7,9 yang kita akuin. Sementara installation sebesar 19.000 yang kita akuin. Gitu. Maka ada service revenue. Gitu, ada service tambahan, ada pendapatan tambahan. Jadi nggak mentok-mentok cash pada pendapatan sebesar 8 juta. Nggak gitu. Di pengakuan pendapatan itu harus dipisahin antara inventory, penjualan inventory dengan pendapatan tambahan lainnya gitu. Nah, kemudian ini cost of goods sold-nya kita menggunakan metode perpetual. Jadi memang pada umumnya di SAK juga ataupun di FRS itu kita menggunakan metode perpetual. Lebih diakui ketimbang dengan metode fisik. Nah, metode perpetual kita mengakui inventory yang keluar HPP-nya itu sebesar 5 juta. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini saja mengenai si revenue recognition ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.